kepada saya banyak benda-benda yang mempunyai kekuatan magic. Dan benda-benda itu dapat mencelakai pemiliknya. Dulu seorang putri, anak teman saya, mengalami hal yang serupa. Dia menyimpan sebuah benda magic yang sangat berbahaya. Ma, itu kan Tante Vira. Iya juga ya. Sapa yuk, udah lama gak ketemu. Vira. Vir. Rani, hai. Apa kabar? Baik. Kamu ada di sini? Iya, aku tinggal di sini. Kamu kok tumben main ke daerah sini? Aku lagi nungguin anak aku Santi. Dia lagi ada acara di sini. Oh, iya ya. Ini Roy ya? Udah besar ya? Udah lama Roy gak ketemu sama Tante. Ada apa, Roy? Maaf Tante, tapi sepertinya anaknya Tante lagi diganggu sama temen-temennya. Maksud kamu? Vir, Roy ini punya kemampuan khusus. Dia tuh punya mata batin. Anaknya Tante, Kak Santi, lagi diganggu sama temen sanggarnya. Iya si Roy, Santi tuh emang penakut. Sampai sekarang aja Tante nggak tahu teman-temannya karena dia nggak mau cerita sama Tante. Tunggu dulu, mau kemana? Aja. Latihan sebentar atau mau cabut aja? Aku kan udah selesai latihannya. Jangan banyak alasan lo. Udah ngerasa jago aja dia. Santi, lo ngaca ya? Lo itu nggak ada apa-apanya dibanding gue. Narik lo ajak aku gitu? Gimana guys? Kayak robot kan? Kayak robot kan banget. Ya. Cengeng banget segitu aja udah nangis. Lo kalian apa sih? Tolong ya, jangan ganggu aku. Kamu kenapa, San? Kok nangis? Enggak mah, enggak. Ini aku kelilipan doang. Serius kamu kelilipan? Coba Mama lihat. Iya mah. Kenalin, ini teman Mama. Dan ini anaknya Roy. Hai. Kak Santi, jangan berkecil hati. Kak Santi harus bisa menghadapi ini. Roy tahu Kak Santi itu hebat. Maksud kamu apa, Roy? Oh iya. Aku duluan ya. Iya, sama aku juga mau balik. Roy, bye-bye. Dah. Beberapa hari setelah kejadian itu, terjadi kehebohan di sanggar tari tempat anak itu latihan. Teman yang suka mengganggu anak perempuan itu kerasukan sampai mau melukai dirinya sendiri. Roy berusaha mencari tahu tentang hal itu dan menemukan keanehan pada putri teman saya. Jatuh. Aduh, bisa nari yang bener gak sih? Jangan malu-maluin sanggar kita deh. Tahu, lo tuh ya mau latihan nari seberapa lama juga gak bakal bisa deh sejago Ruri ya gak? Bener tuh, mendingan lo gak usah mimpi deh. Apalagi mau ikutan pentas tari segala. Daripada lo nanti malu. Ya gak? Pulang aja mending. Apa lo liat-liat? Itu siapa ya? Atau pelatih kita yang baru? Tapi kok mukanya pucat gitu sih? Ri, itu lihat gak Ri? Apaan sih? Gak ada orang juga. Tadi ada cewek kok di sana. Ada. Mana? Gak ada, lihat dong. Halo kalian.
Dia ada kok di sana. Udah, yuk, mending kita cabut aja. Gue masih yakin banget deh kalau tadi tuh ada cewek di sana. Iya sih. Jadi merinding deh gue. Sama gue juga. Sok banget sih Santi. Gayanya kayak bisa ngalahin gue aja. Lihat aja nanti. Gue bakal bikin malu dia seumur hidup. Duluan yuk. Sri, kita duluan ya. Iya, duluan ya Ruri. Iya sih. Siapa sih yang nyetel musik kayak gini? Kan lagi nggak latihan. Lu dari mana sih? Lama banget. Ri, lu kenapa? Roy, main yuk. Ayo Roy main. Kerjaan PR-nya nanti aja. Iya Roy. Gak bisa. Ini PR harus dikumpul besok. Udah kerjain PR dulu. Kamu kenapa? Ya Roy, ada apa? Tadi ada penglihatan. Roy lihat, ada hantu wanita serem banget. Roy yakin ini pasti ada hubungannya. Siapa Roy? Sama Kak Santi. Kenapa Roy? Gawat. Kak Santi dalam bahaya. Roy harus tolongin. Terus PR kamu gimana Roy? Ya Roy. Udah nanti baru Roy kerjain. Aduh. Mah, Roy ke Sanggartaria. Mau ngapain ke sana? Kak Santi diganggu makhluk gaib lagi, Mah. Kamu yakin Roy? Roy yakin banget kok. Roy lihat pakai mata batin terus sendiri. Ya, tapi jangan pulang malam-malam ya, hati-hati ya. Iya, Mah. Roy pergi dulu ya. San, Ruri kenapa? Ruri pingsan lah, baru mau dibawa ke rumah sakit. Ya udah dong, kita ikutan sekarang, yuk. Padahal Kak Santi kok kayak gitu? Padahal kan teman-temannya lagi kena musibah. Apa kamu kesini? Siapa kamu? Mau apa kamu? Saya tidak mengganggu Santi. Saya hanya membantu dia. Sakit. Sepertinya Roy harus dikasih tahu tentang hantu wanita berkembang merah itu. Putri teman saya semakin lama semakin aneh. Teman saya semakin yakin kalau putrinya diganggu oleh makhluk gaib. Setelah hantu wanita itu mengganggu rumah mereka. Roy, kok bisa jatuh sih? Pasti tadi bengong deh atau keasikan sambil ngobrol sama Ling-Ling sama Nina sampai jatuh. Maaf, Mah. Tadi Roy lihat hantu wanita, Mah. Roy kaget, makanya Roy jatuh. Maksud kamu hantu yang gangguin Santi? Iya, Mah. Pelan-pelan, Mah. Salah sendiri, siapa suruh jatuh? Tapi Roy juga gak tahu sih, Mah, kenapa hantu itu tetap gangguin Kak Santi. Selalu kamu itu berurusan dengan masalah orang lain. Itu bisa membahayakan diri kamu sendiri, tau gak sih? Udah lah, Pak. Ini kan bukan maunya Roy.
Istirahat di sana. Iya, Mah. Nanti tidur ya. Iya. Bukannya papa ini nggak suka, Ma. Tapi kejadian ini kan udah sering terjadi dan justru akan membahayakan keluarga kita. Iya mama tahu sih, tapi kan ya Roy emang sukanya begitu, mau gimana lagi Pak? Kalau dia nggak bisa nolong kan dia yang lebih tersiksa. Mama, Roy sama aja. Dukung aja tuh anak terus. Siapa sih yang nyatuin musik lama-lama begini? Santi? San? Matiin musiknya, San. Udah malam loh. Santi, matiin. Atau mama masuk ke dalam nih ya. San, kamu nggak ada di kamar ya? Enggak, aku habis cuci muka di kamar mandi, Mah. Emang ada apa? Kamu nggak dengerin musik kenceng-kencengan tadi? Makanya mama kesini. Musik? Aku nggak nyalain musik apa-apa, Mah. Itu perasaan mama aja kali. Iya kali ya. Atau mungkin mama salah dengar kali ya. Kayaknya kamu capek banget deh. Udah tidur ya? Ma, ini aku puji tuh cuma gara-gara aku habis cuci muka. Lagian, mereka sebentar lagi aku mau latihan lebih giat. San, kalau kamu sakit gimana? Percuma aja kan? Ya udah kamu istirahat. Besok pagi kamu latihan lagi ya. Ya udah deh, ya, Ma. Aku yakin deh. Kayaknya aku dengar musik. Masa sih aku salah dengar? Suara musik lagi kan? Aku ada di mana? Hah? Ma, apa? Koko, kakek. Aku di mana sih? Hah? Itu siapa? Hah? Kok gak bisa sih? Kak Santi. Wah, pergi kamu, pergi! Pergi, jangan ganggu aku! Pergi! Wah! Sini, Roy. Pergi! Pergi! Jangan ganggu Roy! Pergi! Kamu itu bukan Kak Santi! Pergi! Ini aku Santi, Roy. Enggak! Kamu bukan Kak Santi! Ini aku Santi. Jangan mendekat! Jangan mendekat! Jangan ganggu aku! Orang mimpi buruk lagi. Mimpi apa, Roy? Orang mimpi Roy lihat wajahnya Kak Santi berubah-ubah jadi hantu wanita yang serem itu. Dua buah bunga kantil dan sebuah sabuk. Maksud kamu apaan sih, Roy? Roy, harus ke rumah Tante Vira sekarang. Semakin lama hantu wanita itu semakin kuat. Jangan, Roy. Minggu ini kamu ada banyak ulangan. Kamu harus fokus ngerjain ulangan kamu dulu. Habis itu boleh deh bantuin Kak Santi. Iya, tapi nanti mama kamu malahan marah kalau kamu itu nilainya jelek, Roy. Iya.
Kamu mau? Tapi gimana nasib Kak Santi? Roy, tapi kan kamu bisa lihat dengan mata batin kamu. Iya, benar Roy. Tapi habis itu Roy akan bantu Kak Santi dan Tante Vira. Kayaknya ini musik yang aku dengar kemarin deh. Aku lihat dulu deh. San, kayaknya Mama nggak pernah beliin angkin merah ini deh. Kamu dapat dari mana, San? Santi, jawab Mama dong. Kamu ya, kalau lagi nari aja, sampai lupa sama Mama, sampai nggak bisa ngejawabin pertanyaan Mama ya. Ada apa ya, Ma? Kok aku di sini? Kok kamu malah nanya balik sih? Mama nanya, angkin merah itu kamu dapat dari mana? Mama kan nggak pernah beliin kamu angkin merah ini. Dari temen, Mah. Yaudah, Santi ke kamar dulu ya. Sepertinya ada yang aneh dengan sikap Santi belakangan ini. Itu Santi bukan ya? Angklung siapa ini ya? Aku lapar. Roy, kamu kenapa lagi sih? Itu kue bikinan Mama kok nggak dimakan? Padahal baru kali ini loh Mama bisa bikin kue enak. Tahu nih, masa nggak dimakan kuenya Mama? Mau marah loh kalau kamu nggak makan. Makan dong. Iya, padahal kue buatan Mama ini terenak seluruh dunia. Ada maunya pasti nih si Koko. Hah? Mama! Pergi kamu! Jangan ganggu aku! Pergi! 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 Kamu kenapa sih? Pergi! Pergi! Roy, ini Mama, Roy. Pergi! 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 Ini Mama Roy. Kamu kenapa sayang? Kamu lihat apa sih? Roy gak apa-apa mah. Tapi hantu yang gangguin Kak Santi selalu membayang-bayangi Roy. Kasihan. Minum dulu. Roy, Iya, Pak. Kayaknya anak-anak udah pulang deh. Siapa yang masih latihan jam segini? Santi? Loh, bukannya tadi udah pulang ya? Santi, sanggar tari udah tutup. Pulang yuk.
Di sanggar tari nggak ada yang berani mengganggu anak perempuan itu. Katanya wajah anak perempuan itu berubah seram ketika sedang menari. Saya sempat tidak sengaja lewat sanggar itu dan mendengar korban kerasukan semakin banyak. Bu kenapa Bu? Bu bangun Bu. Saya di mana ini? Ibu di sanggar Bu. Lari sih, kenapa sih? Ini kayaknya dia nggak beres deh. Suara musik dari mana ya? Iya kan, kita nggak ada yang nyalain tape. Ibu kenapa? Ibu nggak apa-apa? Ibu. Ibu. Bu. Bu. Ibu bangun. Itu tadi siapa sih? Gue juga nggak tahu. Lu ngerasa ada yang aneh gak sih sama si Santi belakangan ini? Iya, semenjak Ruri kesurupan, pokoknya aku takut liat muka Santi. Jangan-jangan Ruri kayak gitu gara-gara Santi ya? Yaudah, mendingan mulai sekarang kita nggak usah deket-deket sama si Santi itu. Kita juga udah kena musibah kayak gini. Membawa sial. Itu, Santi. Apa? Santi. Kita ke dalam aja deh. Jangan pernah ganggu Santi. Santi, beri aku makan. Udah semua kan kok belanjaannya? Kayaknya udah semua kok, Mah. Nggak ada Yuk, yang kurang. kita pulang. Maaf, permisi. Ada apa ya rame-rame? Ada kesurupan, Bu. Kemarin 1 orang. Sekarang 2 orang. Iya nih, sepertinya sanggar ini kayak ada nggak beres deh. Serem nih. Serem banget nih sanggar ya. Kayaknya emang ada yang nggak beres ya, kok ya. Nggak biasanya kan kayak gini. Kalau gitu, kita kasih tahu Roy aja, Mah. Siapa tahu dia bisa bantu. Yaudah ya. Roy, kamu nggak ngerjain PR sih? Roy, gak bisa fokus belajar. Kamu lagi kepikiran apa, Roy? Perasaan Roy gak enak banget. Mungkin kamu jangan belajar terus. Ayo main sama kita. Ih, Nina, kok kamu gitu sih? Bukan itu masalahnya. Tapi Roy pikiran terus sama Kak Santi. Roy takut Kak Santi melakukan hal yang membahayakan dirinya sendiri. Makanya hantu wanita itu sering muncul. Coba aja gunain kelihatan mata batin kamu, Roy. Oh iya. Santi, pulang yuk. Kita ke dalam aja deh. Kenapa, Roy? Hantu wanita itu mulai mengganggu orang-orang di sanggar tarinya Kak Santi. Dan itu semua berdasarkan instruksinya Kak Santi. Jadi apa yang harus kita lakukan, Roy?
Roy harus tolong mereka. Roy, tunggu! Aduh, kayaknya main kabur aja deh. Ini nah, kita nyusul. Roy. Itu tadi di sanggar tari. Roy udah tahu kok, mah. Udah susah deh kalau udah berurusan sama yang punya mata batin. Mas, sekarang Roy mau ke sanggar tari itu, mah. Hantu itu udah bakal menjadi korban. Ya nggak sekarang dong, besok kan kamu sekolah, udah malam ini Roy. Tapi kan hantu itu bisa-bisa makan lebih banyak korban lagi, mah. Iya mama ngerti, tapi besok aja kita kesananya pulang sekolah ya. Roy, kamu lebih mending dengerin mama deh, Roy. Kamu juga nggak boleh ngorbanin diri sendiri. Sana balik kamar. Tidak, jangan merengut terus kayak orang tua. Itu siapa cewek malam-malam? Nari-nari pakai kemben merah. Neng, kemben merah. Muter musik kenceng banget. Wah, kalau begitu saya akan laporan ini. Aku kasih tahu ini. Bu, permisi. Bu. Ada apa ya Pak malam-malam begini? Maaf Bu, mengganggu malam-malam Bu. Tadi saya lihat ada cewek pakai kemben merah masuk lewat sini Bu. Cewek? Iya Bu. Oh iya Bu, kalau bisa muter musiknya jangan kenceng-kenceng Bu. Ini kan udah malam Bu. Saya nggak pernah kenceng-kenceng dengerin musik ya. Bu, kalau masalah cewek yang pakai kemben merah itu bener Bu. Saya nggak bohong. Mungkin itu anak ibu yang pakai kemben merah. Ah Bapak ngaco deh. Beneran Pak, anak saya dari sore udah ada di rumah dan saya yang ngunci pintu. Jadi nggak ada yang mau masuk. Nggak ada yang bisa masuk ke rumah ini. Tapi Bu. Lapar. Santi. San. Pak, tolong Pak. Iya. San, ya aku makan. Santi. Anak ibu kenapa ini? Pak, tolong anak saya Pak. Iya Bu. Sepertinya anak ibu ada yang aneh. Kalau bisa ibu panggil orang pintar saja. Siapa tahu bisa ada yang bantu. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Iya Bu, kalau begitu saya pamit dulu Bu ya. Ya. Permisi Bu ya. San, kenapa kok bisa begini sih? Apa yang terjadi? Kok saya jadi penasaran ya? Siapa cewek yang pakai kemben merah itu ya? Yang masuk ke rumah ini. Siapa ya? Lapar. Aduh. Si Neng bikin kaget saya aja. Neng kan yang masuk ke rumah ini kan? Iya. Aku lapar. Setan! Aduh, aku harus kemana ya? Kayaknya keadaan Santi makin lama makin parah. Oh iya, Roy. Iya Roy. Waktu itu kan Roy pernah nerawang Santi. Iya Roy, kayaknya aku harus ke sana deh. Teman saya langsung pulang ke rumahnya. Dia terus meminta angkin kepada putrinya, tapi tidak dikasih. Di waktu bersamaan, Roy mulai diganggu oleh makhluk gaib karena Roy membantu putri teman saya itu. Lan. Fir, kenapa malam-malam kesini? Lan, anak kamu ada di dalam nggak?
Aku butuh bantuan Roy. Santi, kelakuannya makin lama makin aneh deh. Ya masuknya Roy ada di dalam kok ya. Roy, ada Tante Vira nih mau minta tolong Roy. Roy nggak biasa kunci pintu. Roy sayang kamu di dalam Roy. Jadi kamu yang pegang Papa. Nggak bisa. Mama, bukain! Pergi! Jangan ganggu aku! Dasar bocah ibu usil. Kamu berani-beraninya melawan aku. Mama! Kenapa? Kamu menghalangi aku untuk membantu Kak Santi? Ini ada apa sih? Ini loh Pak Roy, pintunya Mama kebuka. Kunci cadangan juga Mama nggak tahu lagi ada di mana. Nah, urusan dobrak-mendobrak itu bagian Papa. Cewek-cewek, minggir. Waduh, kok susah banget ya. Lan, aku pulang duluan ya. Aku nggak enak ninggalin Santi di rumah sendirian. Ya? Iya, sorry ya nggak biasanya nih kayak gini. Nanti aku telepon deh kalau Roy udah bisa keluar dari kamar. Ya? Hati-hati. Kok aneh ya Pak? Iya, biasanya gampang loh ini Papa dobrak. Gimana nih Pak? Roy, kita nggak bisa buka pintunya Roy. Kalau pakai kunci sama didobrak gak bisa. Berarti cuma ada satu cara buat ngebuka pintu kamar ini. Ma, pakai garam! Garam Pak, garam. Iya, Papa ambil. Pergi kamu! Pergi! Kamu itu sebenarnya siapa sih? Cepetan Pak! Ma! Pergi kamu! Rasakan ini! Udah Roy. Kamu nggak apa-apa San? Kamu kok bisa kekunci sih? Gak apa-apa, Ma. Tapi kayaknya wanita yang selama ini ganggu Kak Santi. Dia gak mau Roy ketemu sama Tante Vira. Beri aku makan. Ada apa Roy? Kak Santi udah bahaya. Roy, telepon dulu, Pak. Ma. Kalian tidak bisa keluar dari sini. Pergi kamu! Jangan ganggu Kak Santi! Aku tidak mengganggu Santi. Dia membutuhkanku. Tapi dia tidak memberiku makan. Mama siapa kamu? Enggak apa-apa. Halo? Halo Tante. Tante dalam bahaya. Tante coba cari angin merah itu selalu dipakai sama Kak Santi. Angin merah itu ada isinya Tante. Kamu serius, Roy? Iya Tante, Roy yakin banget. Tante, sekarang Tante sehari dulu. Habis itu taburin garam ke angin itu. Habis itu buang angin itu ke sungai. Kalau enggak, Tante sama Kak Santi itu bahaya. Ya udah, ya. Halo? Halo?
sama kamu, San. Santi? Santi, kamu harus dengar Mama, San. Angkin yang kamu pakai itu berbahaya. Santi. San. Aku lapar. Santi. Santi di mana? Santi. Mama kenapa? Kok aku ada di sini? Dan kok aku pakai angin merah ini lagi, Ma? Lepasin angin merah itu. Kamu harus buang, itu berbahaya. Buang? Jangan ngaco ya, Ma. Angin merah ini yang buat aku jadi penari hebat. Santi, kamu harus dengar Mama. Itu seangkin. Angin merah ini udah banyak menghabiskan nyawa orang. Ya karena mereka pantas dapetin itu, Ma. Mereka tuh jahat sama Santi. Mereka nggak pernah ngertiin Santi. Santi. Santi, Santi buka pintunya. Udah, Mama tuh sama aja sama yang lain. Nggak pernah ngertiin Santi. Santi dengar Mama, bukan begitu, Nak. Itu angin bahaya banget buat kamu. Kamu jangan cari jalan yang salah. Kalau kamu terus menghalangiku, aku akan ambil kamu. Apaan tuh udah pergi? Kayaknya aku harus buru-buru kasih tahu Mas Santi nih. Sebelum terlambat. Sekarang kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Ma, Pa, tolong buatin lingkaran. Dari garam, Roy mau meditasi. Siap, Bos. Dasar anak ini gue kurang ajar. Berani-beraninya dia menggangguku. Panas! Panas! Arjat itu kuat banget. Roy, gimana Roy? Keadaan di rumah Vira aman? Kayaknya kondisi sini udah aman, Ma. Perasaan Roy juga udah lebih tenang. Roy? Istirahat dulu ya, Nemi. Ya. Ayo masuk kamar. Biar kamu bisa istirahat. Cuman kamu yang ngertiin aku. Bahkan Mama pun gak pernah peduli sama aku. Enggak, Kak. Siapa kamu? Suara siapa itu? Roy? Roy, kamu ngapain di sini? Angin itu bisa memakan nyawa orang. Sekarang Tante Vira udah bahaya. Dan cuma kakak doang yang bisa menyelamatkannya. Maksud kamu apa, Roy? Angin itu, ya ada isinya. Kalau gak dikasih makan, dia akan selalu memakan nyawa. Enggak, itu gak mungkin. Kamu bohong kan? Kamu tuh bohong. Kamu tuh membohong. Sekarang Tante Vira dalam bahaya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya harus menaburkan garam ke angin itu dan membuangnya ke sungai. Enggak, Roy. Enggak mungkin. Pembohong, enggak mungkin.
Garam. Kamu tidak akan bisa menghancurkan aku. Beri aku makan, atau kamu yang akan aku makan. Lepasin aku. Mama, setan udah hilang. Aku harus tahu keadaan Mama. Mama bangun, Ma. Mama bangun, Ma. Ini Santi, Ma. Mama bangun, Ma. Mama. Santi. Syukurlah Mama udah sadar. Kamu nggak apa-apa, Nak? Hah? Ya, enggak apa-apa, Ma. Aku nggak apa-apa. Untung aja tadi Roy itu ngebantuin aku. Ya udah, yuk. Bantu Mama, yuk. Masalah belum selesai. Putri teman saya itu belum rela membuang angkingnya. Kelakuan Putri teman saya itu malah membuat hantu itu semakin kuat. Terus gimana kabar Santi sekarang? Baik, Lan. Untuk saat ini sih, Santi kayaknya nggak ada yang aneh deh. Oh iya, Lan. Aku terima kasih banget ya sama kamu dan anak kamu. Kalau nggak ada kalian, aduh aku nggak tahu lagi gimana caranya. Iya baguslah kalau nggak kenapa-napa, dan Roy juga seneng kok kalau bisa bantu Santi. Ya udah ya, Lan. Aku mau siapin sarapan dulu untuk Santi. Sekali lagi makasih banyak ya. Iya sama-sama Fir. Dari tadi itu Tante Vira. Iya, Tante Vira bilang sekarang di rumahnya udah nggak ada gangguan apa-apa. Santi juga kayaknya udah nggak diganggu deh. Seneng banget tuh mereka. Kelihatannya keadaannya udah baik-baik aja. Tapi kenapa perasaan Roy gak enak ya? Hei, kamu kenapa sih? Gak apa-apa kok, Ma. Roy sama Koko berangkat dulu ya. Ya, hati-hati ya. Ya, Ma. Dah. San, kita bersyukur banget ya ketemu sama Roy. Coba kalau nggak ada Roy, aduh mungkin Mama akan kehilangan kamu. Mama sedih banget kalau kehilangan kamu, tau nggak? Iya, Ma. Roy itu baik banget ya mau bantuin kita. Iya. Oh iya, angin merahnya udah kamu bawa ke sana. Udah, Ma. Udah. Iya. Serius? Syukurlah. Sekarang kamu harus buktiin kemampuan kamu ke Mama. Mama yakin kamu bisa kok tanpa angin itu. Iya, Ma. Yaudah, Santi ke kamar dulu ya, Ma. Aku nggak mungkin buang angkit ini. Aku harus simpan sampai pentas nanti. Karena kalau semua orang tahu aku nggak bisa nari, aku pasti diledek mati-matian sama mereka. Dan aku nggak mungkin nyimpen ini di rumah. Karena kalau Mama tahu, pasti Mama buang ini. Aku harus simpan di tempat yang lain. Kenapa Roy ngerasa kalau angin merah itu masih disimpan? Roy, kenapa lagi? Kan masalah Kak Santi udah selesai. Iya Roy, kamu jangan gelisah terus. Iya. Roy ngerasa kalau angin merah itu belum dibuang. Masa sih Roy? Kan Kak Santi udah tahu bahayanya kalau pakai angin merah itu. Kalau kamu nggak yakin, gunain aja. Lihat mata batin kamu, Roy. Yaudah, Roy akan coba pakai mata batin Roy.
rupanya bener apa dugaan Roy. Kak Santi masih simpen angin merah itu buat pentas. Kalau pemiliknya masih mau melindungi angkin itu, tapi dia nggak dikasih makan, hantu wanita itu bakal ngambil nyawanya Kak Santi, Roy. Ya udah, sekarang Roy bakal suruh Mama telepon Tante Vira buat ingetin Kak Santi untuk buang angin itu. Oke, Roy. Oke. Roy, kamu kenapa panik seperti itu? Angin merah itu, Mah, belum dibuang. Hah? Maksudnya? Ya, Mah, Kak Santi rupanya bohong. Dia masih simpan angin merah itu. Tapi tadi Tante Vira bilang ke Mama kalau di rumahnya udah nggak ada apa-apa lagi kok, udah aman kok Roy semuanya. Kak Santi bohong, Mah, masih ada di laci kamarnya, Mah. Bentar Mama cek dulu deh. Hantu itu akan dari tumbal hari ini. Halo? Fir, ini Lani. Santi ada di rumah nggak, Fir? Santi keluar tuh. Ada apa ya? Ini katanya Roy, angkin merah itu masih ada di rumah kamu. Ah, masa sih, Lan? Kemarin dia udah ngomong ke aku. Dia udah buang. Coba deh kamu cek di laci kamarnya Santi. Kata Roy mungkin ada di situ. Kamu yakin, Lan? Coba kamu cek dulu deh buat jaga-jaga ya. Ya udah ya, sebentar ya. Halo, Lan? Iya. Kamu yakin angkin merahnya masih ada? Kayaknya itu cuma kekhawatiran Roy aja deh. Aku nggak ada lihat tuh di kamarnya Santi ada angkin merah lagi. Kamu yakin? Iya. Aku udah cari-cari kemana-mana, nggak ada. Pokoknya aku sama Santi itu udah aman. Ya udah deh. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Sorry ya udah bikin kamu panik. Ya udah, makasih ya, Lan. Gimana, Mah? Tante Vira nggak nemuin ada angkin merah itu di lacinya Santi. Hah? Mama yakin? Gini deh, ya mudah-mudahan penglihatan kamu nggak salah. Dan kamu mending sekarang istirahat dulu ya, kerjain PR. Iya, Mah. Kok Santi belum pulang-pulang juga ya? Apa dia masih di Sanggar Tari ya? Coba aku telepon Sanggar Tari deh. Kok nggak diangkat-angkat sih? Kayaknya aku harus ke Sanggar Tari deh. Hantu kawan merah! Sebenarnya di mana angin merah itu? Kamu tidak akan bisa menghentikan aku untuk mengambil nyawa Santi. Sebentar lagi aku akan makan. Kenapa kamu? Sekarang hantu wanita itu ngambil nyawanya ke Santi. Jadi Santi beneran belum buang angkin ya, Roy?
Iya, Ma. Kita harus selamatin Kak Santi sebelum semuanya terlambat. Ya udah. Tapi papa sama mama akan temenin kamu. Biar ada orang gede yang bisa ngejaga. Yaudah, yuk. Loh, kok kalian ada di sini? Kamu sendiri ngapain, Vin, malam-malam di sini? Santi belum pulang, Lan. Aku pikir dia masih ada di sini, makanya aku kesini. Tante, sebenarnya Kak Santi menyembunyikan angkin itu di sanggar tarinya. Makanya Tante tadi pas hari gak ada kan di kamarnya. Sekarang Kak Santi dalam bahaya. Nyawanya mau diambil sama hantu itu. Jadi harus gimana, Roy? Sekarang kita harus temukan angkin itu sebelum hantu itu mengambil nyawanya Kak Santi. Ya, yuk. Makananku. Jangan pergi kamu! Jangan lakukan itu! Kamu jangan ikut campur anak indigo. Atau rasakan akibatnya. Kamu tidak bisa lari dari Ada apa-apa, Ma? Roy harus buang angkin ini cepatnya, Ma. panas! Gak bisa dibuka. Kamu tidak bisa lari dari Bisa nih, Pak. Aduh, Pak. Persediaan garam Roy habis, Pak. Roy, Tante ada nih. Oh ya? Kita mau bantuin. panas! Kembalikan anjingku! Jangan pergi! Kembalikan anjingku! Jangan dekat! Sini kembalikan. Pergi! Ah! Anjingku! Ah! Rasakan itu! Pergi! Ah! Akhirnya, semua ini sudah berakhir. Santi? Akhirnya kamu bangun juga, Nak. Hah? Aku di mana, Ma? Kamu ada di sanggar tari, Nak. Kamu kenapa sih? Masih nyimpan angkrin? Hah? Itu kan bahaya. Maafin Santi ya, Ma. Santi cuma mau pakai angkin itu buat pentas doang. Santi takut Mama malu, Santi nggak bisa nari. San, Mama tuh nggak peduli kamu mau bisa nari atau enggak. Mama tuh sama sekali nggak peduli. Yang penting kamu tuh aman. Iya, Ma. Maafin Santi ya, Ma. Roy, kamu kenapa, sayang? Hah? Gak apa-apa, Ma. Tadi Roy jatuh doang kok. Kamu gimana sih kok bisa jatuh? Sakit ya? Udah nggak usah cengeng, anak laki-laki kok. Roy dan semuanya, makasih banyak ya sudah nolongin aku dan Santi. Kalau nggak ada kalian mungkin aku nggak tahu lagi gimana caranya. Makasih ya, Roy. Om, Tante. Makasih udah nyadarin aku kalau perbuatan itu salah. Kalau Om, Tante terlambat, aku nggak tahu sekarang ada di mana. Ya, nggak apa-apa, sama-sama.
sebagai manusia kan kita wajib untuk saling tolong menolong. Pesan Roy, Kak Santi harus lebih semangat lagi untuk menjalani hidup. Mungkin kelebihan Kak Santi bukan menari. Makasih ya Roy. Perubahan mulai terjadi. Putri teman saya meminta maaf kepada teman-temannya dan memutuskan untuk keluar dari sanggar. Teman-temannya mulai menerima dia dan mereka semakin akrab. Roy juga berpesan agar jangan sembarangan mengambil barang milik orang lain. Takut hal yang sama terjadi lagi. Janganlah bermain-main dengan benda yang gaib. Tetaplah di jalan yang benar dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin.